Oke, jadi kita sudah melihat kenaikan di 3.400 sepertinya konsisten dan bahkan sampai saat ini masih tetap bertahan di level 3.420-an. Nah, kira-kira apakah dengan posisi koreksi tadi pagi sudah cukup untuk kita lanjutkan kenaikan atau masih ada koreksi lanjutan yang mungkin kita harapkan terjadi sebelum akhirnya kita dapatkan kenaikan lebih besar atau bahkan lebih tinggi dari 3.450-an. Dan bagaimana dampak selanjutnya dari efek tarif ataupun bahkan ekspektasi penurunan suku bunga. Ini dia ulasannya. Ya, seperti yang terlihat di sini, dampak dari pengumuman Trump terkait dengan kesepakatan dagang antara Amerika dengan Jepang itu cenderung memberikan isyarat negatif kepada US Treasury Yield dan berarti dampaknya juga akan negatif juga pada US dollar ya. Nah, cuman memang pagi ini Anda lihat sendiri ini kondisi grafik atau candlestick yang cenderung hijau dan bahkan dibuka agak sedikit lebih tinggi ya. Berarti ada sedikit gap naik lalu kemudian dia agak naik sedikit. Nah, cuman masalahnya apakah dia akan lanjutkan kenaikan atau tidak, ini masih tetap kita tunggu sampai at least mungkin nanti malam. Hanya saja terkait dengan data home sales nanti malam, saya agak ragu itu akan memicu kenaikan lebih lanjut. Jadi penurunan ataupun kenaikan kayaknya sih kalau lihat dari gejalanya relatif terbatas. Tapi kita akan tunggu sampai data PMI besok malam. Nah, tapi khusus untuk hari ini kalau misalkan lihat dari secara keseluruhan bahwa dia masih tetap ditutup dengan negatif ataupun penurunan, maka harusnya hari ini pun cenderung relatif turun. Dan itu berarti areal 4,33% itu masih bisa diuji dan kembalikan dengan apa yang kita tunggu sampai saat ini, yaitu potensi dari head and shoulder. Oke, ini yang cukup menarik teman-teman. Kalau kita kaitkan ini adalah head and shoulder besar, maka ada potensi head and shoulder kecil teman-teman. Ya, Anda bisa lihat di sini, saya perbesar grafiknya. Anda bisa lihat dari swing high yang kemarin, kemudian dia turun, kemudian swing high kembali lebih tinggi, kemudian dia turun. Ini cukup berimbang dan kalaupun ini terjadi kenaikan, saya tidak expect dia lebih tinggi dari sini. Jadi kita ekspektasinya adalah naik sedikit di sini atau sejajar dengan sisi kiri. Ya, jadi kalau ini terjadi, maka kita dapatkan kombinasi yang cukup menarik ya. Dari sisi small trendnya, inilah kemungkinan head and shoulder sehingga kita bisa pastikan atau bisa expect untuk dapatkan penurunan seperti demikian. Kemudian dari sisi yang terbesarnya adalah bagian ini. Ini adalah tren besarnya dari head and shoulder kalau betul-betul ini tidak terjadi kenaikan di atas puncak yang tengah ini. Artinya lagi-lagi secara umum kita masih bisa mengharapkan penurunan pada US Treasury berlanjut mungkin sampai minggu depan ataupun bahkan saat non-farm payroll terutama. Nah, kemudian indeks dolar atau IDX juga seharusnya akan mengikuti. Jadi kalaupun kemarin sempat mengalami kenaikan sampai di atas garis kuning ini atau trendline kuning, maka kita pastikan bahwa kenaikan tersebut hanya relatif bersifat sementara. Tapi tunggu dulu, kita pun kemarin masih tetap wanti-wanti karena kemungkinan yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata setelah naik itu adalah penurunan hanya sekedar pullback, maka yang dikhawatirkan berikutnya adalah akan ada potensi penguatan dari sisi US dollar karena ini juga terbuka terkait dengan inverse head and shoulder. Jadi kalau misalkan tadi US Treasury-nya mengandung potensi ataupun peluang head and shoulder, di bagian US dollarnya justru kita khawatir ini adalah inverse head and shoulder, jadi akan bergerak opposite ataupun berlawanan. Nah, tapi ini akan gagal dengan sendirinya kalau dia kembali di bawah trendline kuning. Kemudian dia lanjutkan penurunan dan bahkan penguji kembali ke level 96. Kalau ini terjadi berarti kita lupakan inverse head and shoulder tadi dan kita start mulai dengan kembalinya dia dalam sisi pelemahan. Nah, posisi ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi mata uang lain atau bahkan termasuk untuk emas. Nah, satu sisi kita lihat dari sisi crude oil terlebih dulu. Kalau teman-teman perhatikan dari dampak pergerakan selama 1 minggu terakhir atau kurang lebih 3 hari terakhir ya, kita melihat dari posisi penurunan saja di hari Jumat rejection jelas di situ. Nampak nyata waktu dia berupaya untuk naik ke level 68 ataupun 69, kemudian ditutup dengan shooting star. Di hari Senin kita dapatkan gap, lalu kemudian dilanjutkan penurunan, dan di hari Selasa ditutup dengan penurunan. Hanya saja kalau kita lihat secara keseluruhan, maka yang kita agak khawatir adalah kecenderungan bahwa dia tertahan di level $65 ini. Walaupun ya sebetulnya dia sempat muncul ya 64.80. Nah, kita tinggal tunggu saja. Kalau misalkan ternyata dugaan kita benar, Anda tentunya ingat dengan apa yang kita ulas selama 2 minggu terakhir ya. Ini kaitannya dengan pola penurunan, kemudian kita anggap bahwa inilah bearish flag, sehingga kemungkinan ini masih tetap turun. Tren besarnya adalah penurunan, apalagi dia sudah berada di bawah tren ataupun di bawah support dari flag. Nah, kemudian juga saya pernah menyinggung terkait dengan apa yang terjadi pada sisi kiri, itu dibalas dengan sisi kanan. Artinya kalau kita asumsikan ini mirror,
maka yang harusnya terjadi adalah sesuai dengan penurunan di sisi kiri. Berarti yang di sini yang terjadi adalah bagian penurunan di bawah 63 ini yang belum kejadian ataupun belum terjadi sampai saat ini. Artinya kita perlu pemicu, dan saat ini pemicu yang pertama adalah sudah didapatkan, yaitu bearish flag, kemudian dia turun sampai 65, kita tunggu sampai lanjutannya ke 63.60. Kalau betul-betul terjadi dalam beberapa tahapan, maka hampir bisa dipastikan kita akan lihat lanjutan penurunan tersebut sampai ke level 59 atau bahkan jauh lebih rendah. Oke, berarti untuk hari ini kecenderungannya adalah sell, karena dilihat dari posisi grafik H4 pun kita masih tetap memiliki kesempatan untuk melihat dia turun lebih rendah. Berhubung dengan kenaikan ini adalah pullback, kemudian dia akan lanjutkan penurunan, so strategi sell masih tetap saya pertahankan. Oke, kemudian yang perlu kita lihat di sini adalah pound sterling. Posisinya diuntungkan dari pelemahan US dollar. So far tidak ada berita ekonomi, tidak ada data ekonomi sampai ke hari Jumat ya, ada retail sales dari Inggris. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini yang kemarin sempat kita singgung ya. Jadi kenaikan ini sebetulnya tidak apa-apa dengan ekspektasi bahwa dia kenaikan bersifat sementara. Kemudian kita nanti akan tunggu terkait dengan potensi apakah betul dia akan terjadi bentuk dari head and shoulder. Kalau ya, ekspektasi saya berarti kenaikan ini sifatnya mungkin akan terbatas sampai 1.3620-an. Kalau betul, berarti kita akan dapatkan periode sell yang paling besar di sini. Kemudian dia akan lanjutkan penurunan secara bertahap sampai ke 1.3370-an. Lalu kemudian kalau memang ternyata tekanan yang lebih besar, apalagi dengan ekspektasi penurunan suku bunga BOE, maka kecenderungan ini akan lanjutkan penurunan. Artinya, strategi buy untuk hari ini kecenderungannya hanya bersifat terbatas atau sementara. Itu diduga dengan posisi yang cukup menguntungkan ya. Dari posisi ini, Anda bisa perhatikan sejak dia tembus resisten, kemudian dia pullback, tidak tembus lagi di bawah 1.3460, dan kita bisa simpulkan bahwa dia small bullish flag dan lanjutkan dengan kenaikan. Nah, berarti target kenaikan ini kita perkirakan mungkin 1.3560 ataupun bahkan 1.3620, persis dengan apa yang tadi kita sampaikan di grafik daily. So buy untuk sementara waktu, tapi ingat begitu sampai 1.3620 Anda sebaiknya exit, kemudian tunggu wait and see sampai ada sinyal pembalikan. Selama tidak ada sinyal pembalikan, maka kita masih tetap wait and see sampai ada sinyal yang mendukung untuk pola head and shoulder tersebut. Nah, di grafik emas, posisi yang kemarin kita sudah sempat singgung, ini sekedar mengingatkan kembali, kita berada di sisi kenaikan. Jadi kalau misalkan yang terjadi, Anda bisa cek di sini, posisinya kan kurang lebih seperti ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah penurunan sebagai wave keempat lagi-lagi ya, tapi dalam minor trend ya. Saya perlu ingatkan minor trend dan major trend. Posisinya seperti ini. Jadi dampaknya adalah kita dapatkan perhitungannya seperti demikian. Nah, otomatis kenaikan kemarin atau bahkan tadi pagi itu masih bisa diartikan hanya bagian dari wave ketiga kecil, artinya minoritas trend atau minor trend. Kemudian potensi penurunan ataupun koreksi, kita asumsikan wave keempatnya itu akan ada di kisaran 23,6% yang terdekat, atau 38,2% atau 50%. Dan itu berarti paling maksimal penurunannya diharapkan cuma 3389, tidak lebih rendah dari itu. Artinya di sini berarti Anda punya kesempatan lakukan buy di antara 3412, 3399 ataupun 3389. Anda boleh pilih salah satu, bukan tiga-tiganya. Oke, kemudian kalau misalkan terlihat dari sini bahwa penurunan saat ini sampai sore hari ini masih tertahan di 3416, berarti kita cukup dekat dengan 23,6%, yaitu 3412. Tapi kalaupun Anda masih mau tunggu, maka pastikan hanya mentok di 3399. Itu sebabnya alasan kenapa kita mengambil zona buy di kisaran ini. Nah, tapi seperti yang biasa terjadi dan juga termasuk yang kemarin, kalau Anda perhatikan dari apa yang terjadi kemarin, penurunan hanya berada di kisaran 38 dan 2,3,6%. Artinya tidak sampai sentuh bottom ataupun support kemarin. Kemarin kita menghentikan 3370-an, ternyata cuma sampai 3383, kemudian lanjut naik dan tembus resisten 3405. Kalau ini terjadi kembali, terulang kembali, maka hampir bisa dipastikan terlepas dari tadi pagi sempat false breakout ke 3438, maka hari ini atau sore nanti tolong pastikan kalau terjadi penembusan atau kenaikan di atas 3435 ataupun bahkan 3438, maka Anda boleh pertahankan ataupun lanjut posisi buy. Oke, nah sekedar mengingatkan kembali dampak dari potensi pergerakan sebelumnya, yaitu kaitannya dengan tren utama. Tren utama yang saya maksud di sini adalah peluang seperti demikian. Jadi yang saya nantikan sebetulnya adalah ini masih tetap bagian wave 3, baru nanti kita bicara tentang koreksi wave keempat besar, baru nanti akan naik sebagai kenaikan besar. Dan berarti itu sangat terbuka peluangnya untuk kenaikan
wave kelima di atas 3.500-an. So, untuk saat ini kita masih dalam bagian part 3 ini, sehingga kalau kita lihat dari kecenderungan tadi, bahwa inilah wave 3 kecil, sementara yang tadi kita gambarkan adalah wave 3 besar. Makanya posisinya adalah kecenderungan ini masih tetap kuat dalam jalur kenaikan. Nah, sebaliknya, Anda boleh switch strategi menjadi sell hanya jika terjadi penurunan, tapi itu pun jaraknya akan relatif dekat. Anda perhatikan, 61,8% ada 3379. Kalau dia tembus, berarti beri jarak dan berarti penurunan di bawah 73 resisten kemarin, itu akan menjadi trigger untuk memicu strategi sell. Kalau betul dia turun di bawah ini, Anda boleh switch strategi menjadi sell, tapi dampaknya hanya bersifat sementara karena faktor utama masih tetap bullish. Fundamental masih tetap mendukung, sehingga kemungkinan kita hanya melihat penurunan sampai maksimum 3345. Setelah itu, Anda exit karena yang dikhawatirkan adalah demand akan muncul kembali mendorong harga secara bertahap. Dan ingat, ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral saat ini jauh lebih besar karena mengingat ada beberapa kesepakatan dari dagang dan juga kemungkinan potensinya adalah inflasi yang relatif tetap atau tidak melonjak tinggi.